Halo semua sahabat pembelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yaya Sri Wahyu. Di tugas belajar di luar kelas hari ke-37 ini, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai tema kurikulum matematika. Nah, di sini sudah dibagi dengan beberapa pertanyaan, yaitu mengenai modul Matematika 2A, lalu modul M2B, lalu modul Matematika 3A, dan juga modul Matematika 3B. Jadi, kita akan mulai menjawab pertanyaan mengenai modul Matematika 2A terlebih dahulu. Nah, pertanyaan pertama, apa syarat sebelum memberikan modul M2A? Jadi di sini syarat yang pertama adalah anak harus sudah terampil modul matematika 1B, yaitu anak harus sudah kenal simbol angka 0 sampai dengan 10. Nah, syarat yang kedua yaitu anak harus sudah terampil modul tulis 1A. Jadi konsep dasar menulis. Jadi ini menulis dari kiri ke kanan, lalu dari atas ke bawah, sehingga fisikomotorik anak harus sudah kuat. Nah, kenapa nih anak harus sudah terampil modul tulis 1A terlebih dahulu? Jadi karena di modul matematika 2A ini anak dilatih menulis simbol angka. Maka syaratnya anak harus sudah kuat fisikomotorik halusnya dan paham dengan konsep dasar menulis. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M2A. Jadi untuk tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan bermain modul M2A. Nah, untuk tujuan khususnya, anak terampil menulis simbol angka 1 sampai dengan 5. Lanjut ke pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul matematika 2A? Jadi yang pertama, kita bisa dengan mengajak anak berdialog dan memberikan motivasi untuk anak. Lalu mengajak anak untuk menulis simbol angka 1 sampai dengan 5 sambil dibimbing menulis simbol angka dengan konsep menulis yang benar. Kemudian tahap pada modul matematika 2 ini adalah menulis simbol angka 1 sampai dengan 5 dengan bantuan di titik-titik. Lalu yang kedua, menulis simbol angka 1 sampai dengan 5 tanpa bantuan titik-titik. Kemudian, dalam satu lembar modul matematika, jadi tidak harus diselesaikan semua. Yang utama adalah prosesnya. Kemudian berikan reward dan lakukan evaluasi. Lanjut kita ke pertanyaan keempat, yaitu bagaimana cara evaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul matematika 2A. Untuk cara evaluasi tujuan utamanya yaitu perhatikan sikap dan ekspresi anak. Pastikan anak tertarik sehingga anak senang, antusias, dan semangat saat bermain modul. Dan yang kedua, untuk cara evaluasi tujuan khususnya yaitu perhatikan saat anak menulis. Pastikan anak terampil menulis simbol angka 1 sampai dengan 5 dengan benar. Kemudian pertanyaan kelima yaitu apa tahap selanjutnya setelah modul M2A, yaitu modul M2B, dan pastikan semua syarat terpenuhi. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan mengenai modul M2B. Pertanyaan pertamanya, apa syarat sebelum memberikan modul M2B? Jadi, syaratnya adalah anak harus sudah terampil matematika 2A, yaitu menulis simbol angka 1 sampai dengan 5. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama modul dan juga tujuan khusus dari modul M2B? Jadi tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan bermain modul matematika 2B. Lalu tujuan khususnya, anak terampil menulis simbol angka dari 6 sampai dengan 10.
Dan pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M2B? Jadi yang pertama, diawali dengan mengajak anak berdialog dengan memberikan motivasi untuk anak. Kemudian, mengajak anak untuk menulis simbol angka 6 sampai dengan 10. Diawali dengan memegang tangan sambil dibimbing menulis simbol angka dengan konsep menulis yang benar. Kemudian, tahapan dari modul Matematika 2B ini adalah menulis simbol angka dari 6 sampai dengan 10 dengan bantuan titik-titik. Kemudian yang kedua, menulis simbol angka 6 sampai dengan 10 tanpa bantuan titik-titik. Kemudian, dalam satu lembar modul Matematika 2B ini tidak harus diselesaikan semua. Yang utama adalah prosesnya. Kemudian berikan reward dan lakukan evaluasi. Pertanyaan keempat yaitu bagaimana cara evaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul Matematika 2B. Yaitu untuk evaluasi tujuan utamanya, pastikan sikap dan ekspresi anak. Pastikan anak tertarik sehingga anak senang, antusias, dan semangat bermain modul. Untuk evaluasi tujuan khususnya, perhatikan saat anak menulis. Pastikan anak terampil menulis simbol angka 6 sampai dengan 10 dengan benar. Lalu pertanyaan kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul Matematika 2B? Yaitu tahap selanjutnya Matematika 4A. Pastikan semua syarat terpenuhi. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan mengenai modul Matematika 3A. Untuk pertanyaan pertamanya, apa syarat sebelum memberikan modul Matematika 3A? Jadi syaratnya adalah anak harus sudah terampil modul Matematika 1B, yaitu mengenal simbol angka 0 sampai dengan 10. Nah, pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M3A? Jadi, tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan bermain modul Matematika 3A. Kemudian, tujuan khususnya, anak mengerti konsep penjumlahan tanpa menyimpan. Nah, lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana cara motivator memberikan modul M3A. Jadi yang pertama, pada modul ini, anak sudah harus mengenal simbol angka 1 sampai dengan 10. Kemudian mengajak anak berhitung menggunakan jari tangan dengan narasi sebagai berikut. 1 ditambah 1 jadinya berapa, Kak? Gitu. Iya, betul, jadinya 2. Nah, kemudian minta anak untuk menghitung jumlahnya dan mencari mana simbol angka yang sesuai. Jadi contohnya seperti ini. Ini ada modul Matematika 3A. Kita bisa seperti ini. Jadinya berapa nih, Kak? 3 ditambah 1 sama dengan berapa, Kak? Yuk, mana jarinya, Kak? Ada 3, lalu ditambah 1. Yuk kita hitung, Kak. 1, 2, 3, 4. Iya, betul, jadinya 4. Yuk kakak, kita tarik garisnya, Kak. Mana ya angka 4-nya, Kak ya? Iya, betul, yang ini. Kita tarik garisnya ya, Kak. Yuk kita tarik. Lalu kita ajak anak untuk menarik garis dan kemudian berikan reward dan lakukan evaluasi. Nah, dalam satu lembar modul Matematika 3A ini tidak harus diselesaikan semua, karena yang utamanya adalah prosesnya. Lalu pertanyaan keempat, bagaimana cara evaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul Matematika 3A ini? Jadi, untuk evaluasi tujuan utamanya yaitu perhatikan sikap dan ekspresi anak. Pastikan anak tertarik sehingga anak senang, antusias, dan juga semangat bermain modul. Nah, untuk tujuan khususnya, pastikan anak terampil berhitung menggunakan jari dengan benar dan mandiri mengerjakan modul ini.
Untuk mengevaluasi tujuan khusus dari modul Matematika 3A, motivator pastikan anak sudah terampil logika penjumlahan dengan menggunakan jari tangan. Nah, pertanyaan kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul M3A? Yaitu modul Matematika 3B. Pastikan semua syarat terpenuhi. Nah, sekarang kita lanjut menjawab pertanyaan mengenai modul Matematika 3B. Untuk pertanyaan pertamanya, apa syarat sebelum mengenalkan modul Matematika 3B? Jadi syaratnya adalah anak harus sudah terampil di modul Matematika 3A, yaitu mengerti konsep penjumlahan tanpa menyimpan. Nah, untuk pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M3B? Jadi untuk tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan bermain modul Matematika 3B. Kemudian tujuan khususnya, anak mengerti konsep penjumlahan dengan menyimpan. Nah, pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul Matematika 3B? Jadi di modul ini anak sudah mengenal simbol angka 0 sampai dengan 10. Kemudian mengajak anak berhitung dengan menyimpan angka yang besar. Kemudian minta untuk menghitung jumlahnya dan mencari mana simbol angka yang sesuai. Jadi contohnya di sini ada 5 ditambah 2. Jadi mana nih Kak? 5 ditambah 2 yang lebih besar yang mana ya Kak? Iya betul, angka 5 yang besar ya Kak ya. Coba 5-nya di mulut, 2-nya di jari Kak. Jadinya kita hitung Kak, 5, 6. Lalu setelah menghitung jumlahnya dan mencari mana simbol angka yang sesuai, ajak anak menarik garis, lalu berikan reward dan lakukan evaluasi. Nah, dalam satu lembar modul Matematika 3B tidak harus diselesaikan semua karena yang utama adalah prosesnya. Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana cara evaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul Matematika 3B? Yaitu evaluasi tujuan utamanya adalah perhatikan sikap dan ekspresi anak. Pastikan anak tertarik sehingga anak senang, antusias, dan semangat bermain modul Matematika 3B. Kemudian tujuan khususnya, pastikan anak mampu berhitung dengan konsep menyimpan dan mandiri mengerjakan modul. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul M3B? Yaitu tahap selanjutnya adalah Matematika 4A. Pastikan semua syarat terpenuhi. Nah, alhamdulillah kita sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan di tugas belajar di luar kelas hari ke-37 ini. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat, dan juga sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya mungkin kurang tepat selama menjawab. Dan saya akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Dadah.